Bismillahirrahmanirrahim. Wilayah itu berasal dari wali. Wali itu memiliki belasan makna. Tapi yang dibahas dalam pemikiran sosial manusia, sehubungan dengan manusia, sehubungan dengan politik, apalagi sehubungan dengan kepemimpinan, sehubungan dengan kenabian, kerasulan, keimamahan. Nah, itu yang dimana ada yang dibahas adalah satu makna, yaitu bermakna penguasa, yakni yang menguasai. Jadi bukan penguasa, tapi yang menguasai. Yakni yang menguasai siapa? Yang menguasai manusia. Dalam hal apa? Dalam hal apa aja. Jadi itu asal maknanya. Jadi belum ada pengkondisiannya, belum ada qarinahnya, belum ada pembatasnya, belum ada penyempitnya. Penyempit, pelebar, itu semua disebut qarinah. Jadi qarinah itu kadang-kadang meluaskan, kadang-kadang menyempitkan. Nah, sebelum membahas penyempitan atau pelebaran itu, makna asalnya adalah apa? Adalah penguasaan, yakni yang menguasai manusia, yang berhak atas manusia dalam hal apa aja, sehingga manusia itu wajib menaatinya. Ini secara makna dan maksud daripada wilayah yang dibahas dalam pembahasan-pembahasan kita, atau pembahasan-pembahasan mengenai yang tadi itu, yakni pemerintahan, kerasulan, keimamahan, dan seterusnya. Nah, jadi imamah, yang disebut dengan wilayah adalah kekuasaan, yang menguasai. Yang saya memilih makna, misalnya yang berwenang terhadap manusia, yakni yang menguasai manusia, itu maksudnya. Begitu. Nah, mengapa harus ada wilayah ini punya siapa? Wilayah ini sudah tentu punya Allah. Tidak boleh punya siapa-siapa. Karena yang berhak untuk ditaati oleh manusia hanya Allah. Karena itu wilayah ini hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan milik siapa-siapa, bukan milik nabi, bukan milik imam, bukan milik mujtahid, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa hanya Allah yang memiliki kekuasaan terhadap manusia? Ya sudah tentu karena Allah penciptanya, karena Allah maha benar, karena Allah penguasa kita, karena Allah maha bijaksana, karena Allah dan seterusnya. Jadi maha bijaksana, maha pencipta kita, maha pandai, wajib kita taklui, kita takluk kepada dia karena maha segala-galanya. Nah, jadi pemilik wilayah itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mengapa harus ada wilayah ini? Mengapa harus ada wilayah? Harus ada wilayah karena kalau tidak ada wilayah dari sisi sosial manusia ini, berarti Allah hanya memiliki satu wilayah saja, yaitu dari dimensi naturalnya, penciptaannya. Nah, kalau Allah hanya memiliki wilayah dari penciptaannya saja, tapi tidak memiliki wilayah dari sosial manusianya, ikhtiar manusianya, tidak punya wilayah terhadap manusia, tidak bisa perintah ini dan itu, maka hasilnya apa? Hasilnya jelas akan berantakan. Artinya apa? Artinya ketika Allah itu penciptanya, pencipta kita, ketika Allah bukan hanya pencipta kita, tapi pencipta alam semesta,
berarti Allah Maha tahu segala-galanya akan mana yang baik, mana yang buruk buat makhluknya. Nah, dalam pada itu, kalau Tuhan tidak memiliki wilayah untuk sosial manusia, ikhtiar manusia mau dikemanakan, ikhtiar manusia itu tidak ada wilayah dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan pencipta, maka sudah pasti penciptaan alam semesta ini akan menjadi apa? Akan menjadi sia-sia. Yakni apa? Yakni Allah dengan kemahagalanya itu, maha pandainya, mana maha hikmahnya, maha hakimnya, maha bijaksananya, mencipta manusia dan alam semesta, tapi tidak diberi wilayah, tidak memiliki wilayah untuk mengapa-apai manusia, mengarahkan manusia segala macam, memerintah manusia, tidak ada itu wilayah itu. Nah, berarti Allah menyerahkan urusan yang maha dahsyat ini, yakni penciptaan ini, kepada makhluknya. Makhluknya yang tidak tahu. Berantakan pasti. Nah, kalau berantakan atau hancur kehidupan ini, kalau kehidupan ini hancur, berarti sia-sialah penciptaan manusia yang dilakukan Allah. Sama seperti kita, ya, bikin kopi, terus dibuang. Bikin makanan, terus dibuang. Jahit baju, terus dibakar bajunya. Bikin mobil, mobilnya dihancurin lagi. Bikin lagi, dihancurin lagi. Dan seterusnya. Bikin buku, sudah nulis satu buku, dibakar. Nulis lagi. Yang sama, dibakar lagi. Kayak begitu. Kan sia-sia. Jadi, kalau wilayah natural yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, yakni wilayah takwiniyah ini, tidak dilengkapi dengan wilayah tasyri'iyah, yakni tidak dilengkapi dengan wilayah kekuasaan sosial manusia ini, maka apa? Apa yang terjadi? Yang akan terjadi adalah kehancuran alam semesta, kehancuran manusia yang disengaja oleh Allah, karena Allah tidak memiliki, jadi Allah tidak mewilayahi manusia, tidak mewenangi manusia. Nah, ya hancurlah manusia. Nah, yang salah Tuhan pasti. Dan karena hal demikian itulah maka kita katakan tidak mungkin Tuhan tidak memiliki wilayah tasyri'iyah. Akal kita saja mengatakan apa? Bahwa kalau apa namanya, karena kita ini maha bodoh, Tuhan maha pandai, kita maha bodoh terhadap kemaslahatan kita dan penciptaan alam semesta, sementara Tuhan maha pandai. Berarti apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita mengatakan bahwa kita pasrah kepada Allah. Apa yang diarahkan oleh Allah itu yang harus kita ambil. Jadi akal kita dari dua sisi memahami. Akal kita dari dua sisi memahami bahwa kalau tidak ada wilayah Tuhan, berarti apa? Berarti hancur manusia. Dari satu sisi, yang tadi itu, dalil yang pertama mengatakan bahwa akan sia-sia, akan terjadi kehancuran dalam kehidupan manusia, tidak ada pengarahan, di mana itu dari awal disengaja oleh Allah karena tidak memberikan kuasanya, wilayahnya. Dari satu sisi kita, dari keduanya ini, diri kita sendiri sudah mengakui bahwa kita tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa berbuat apa-apa. Dari mana kita bisa tahu misalnya sholat zuhur, sholat asar, harus sholat, harus puasa? Dari mana kita bisa tahu hal itu? Tidak bisa tahu kan? Memang banyak yang kita tahu, tapi tidak detail, tidak detail. Misalnya kita tahu mencuri itu jelek, bohong itu jelek, kemudian memukul orang itu jelek, tahu kita. Tidak mungkin tidak tahu, karena Allah sudah memberikan akal kepada manusia. Tapi di samping ada hal-hal yang kita tidak tahu, baik jeleknya, karena agak rumit,
Nah, yang tahu ini pun tidak tahu harus berbuat apa. Jadi misalnya kalau memukul orang, nah, terus apa? Terus mau diapain? Nah, mau didenda, mau diapa? Kalau dendanya berapa? Mukulnya kayak apa? Sampai memar, sampai luka. Kalau di fikih itu kan jelas ya, memar, luka misalnya kulit, luka sampai ke daging, luka sampai ke tulang. Itu semua ada dendanya masing-masing. Begitu. Jadi akal kita, yakni dari arah kita sendiri, akal kita ini sudah tidak mampu memahami detail-detail dari kebaikan dan keburukan. Ya, banyak yang kita pahami, tapi tentang kebaikan dan keburukan itu, tapi kita juga tidak tahu anunya, harus diberi pahala berapa, harus dihukum berapa. Itu yang pada yang diketahui. Ada juga banyak yang tidak diketahui. Yani asal baik buruknya saja kita udah nggak tahu. Begitu. Yang tahu pun itu juga nggak bisa mengerti sejauh mana gradasi yang ada pada kebaikan dan keburukan itu, dan berapa harus mendapatkan diberikan pahala dan diberikan hukuman. Yang ketiga, dalil yang ketiga bahwa wilayah itu harus ada, wilayah tasyri'iyah ini, wilayah dalam pemerintahan manusia ini, pengaturan manusia ini, yang biasa juga disebut istilah tasyri'iyah tadi. Yang ketiga, kita nggak punya alat untuk memberikan hukuman yang setimpal, yang membuat manusia mengikuti. Dari mana kita? Misalnya ya, karena kita muslim ini cesplengan saja. Kita nggak punya surga neraka yang mau membuat manusia takut dan mengamalkan atau terangsang untuk mengamalkan hukum kita. Anggap kita udah hebat nih, menjangkau semua kebaikan keburukan, menjangkau juga konsekuensi-konsekuensi yang harus diberikan dengan seluruh gradasinya, dengan seluruh konsekuensinya, baik pahala atau dosa, kan? Nah, akan tapi mana pahalanya? Kayak apa? Apa yang kita mau berikan? Uang atau apa? Tidak punya. Biar miliuner juga nggak akan punya, tidak akan ngasih. Orang setiap yang miliuner seneng kok sama uangnya. Biar miliuner juga nggak akan cukup. Berjuta-juta orang berbuat kebaikan, mau dikasih uang berapa? Yang senyum sudah kebaikan itu. Senyum saja. Bukan antar lain muhrim lah ya. Ini senyum yang boleh maksudnya, yang disunnahkan itu. Senyum saja. Orang pada senyum di dunia ini berapa miliar orang senyum sehari. Nah, mau dikasih uang berapa itu? Cukup uangnya? Enggak akan cukup. Nah, jadi dari 3 alasan ini saja sudah dapat kita pastikan bahwa apa? Bahwa wilayah ini tidak boleh separuh-separuh. Jadi di samping wilayah takwiniyah, yakni wilayah kekuasaan penciptaan, Tuhan juga mestilah seyogianya lah. Nah, kita pahami apa? Memiliki juga wewenang atau kekuasaan apa dalam pemerintahan, dalam mengurusi manusia. Ke sana kau, ke sini kau. Kalau ke sana, kalau tidak melakukan ini, dosa sekian, nerakanya sekian. Kalau melakukan itu, pahalanya sekian, surganya sekian. Nah, jelas itu. Walaupun hitungannya nanti di akhirat jelasnya, tapi di dunia jelas sudah. Ini sunnah, ini wajib, ini sunnah muakkad, ini dan seterusnya. Dan dijanjikan pahalanya itu. Jadi ukuran masing-masingnya itu jelas. Walaupun kita tidak tahu sekarang. Misalnya senyum itu berapa kilo pahala. Berapa misalnya. Apakah dapat apa nanti di surga. Senyum itu. Yang sunnah itu. Misalnya toh. Nah tapi jelas. Semua ada pahalanya. Nah. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah jadi kalau pembahasan keberapa ini. Kedua atau ketiga. Mengapa harus ada wilayah? Karena jawabannya supaya kehidupan manusia tidak hancur. Lagi apa? Supaya di samping kehidupan manusia tidak hancur apa? Supaya manusia dapat pegangan. Karena dia tidak mampu mengetahui seluruh kebaikan dan keburukan.
yang diketahui kebaikan keburukannya pun tidak tahu konsekuensinya harus berbuat apa, pahala berapa, dosa berapa. Yang ketiga, manusia tidak mampu memberikan pahalanya itu atau memberikan dosanya itu, tidak mampu. Mau dihukum berapa orang yang judes, mau dihukum berapa itu orang yang judes gitu, dan seterusnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa wilayah takwiniyah Allah, yakni kewenangan Allah, kekuasaan Allah, pemerintahan Allah dari sisi penciptaan, keberadaannya alam semesta dan manusia ini mestilah dilengkapi dengan terlengkapi. Kita tidak memberi wilayah ini pada Allah, kita hanya mengerti saja. Ya, ini makanya terlengkapi, bukan harus dilengkapi. Karena kalau dilengkapi berarti ada yang melengkapi wilayah Tuhan. Tidak. Jadi secara natural, secara alami mestilah terlengkapi. Jadi lengkap dengan sendirinya. Terlengkapi dengan apa? Wilayah takwiniyah, wilayah pemerintahan, wilayah pengaturan. Nah, jadi kita sudah bahas apa ini? Berapa arahan? Satu, makna bahasanya tentang wilayah. Dua, maksudnya ya. Kemudian atau definisinya boleh dikata, walaupun itu hanya penjelasan kata sebenarnya, tapi sudah diusahakan sebaik mungkin, sedekat mungkin. Yang ketiga, mengapa harus ada wilayah. Yang keempat, tadi sudah dikatakan, kurang lebih di mukadimah kedua kayaknya, atau di bahasan kedua tadi, bahwa wilayah ini milik Allah, kan gitu. Wilayah hanya milik Allah, hanya. Wilayah ini hanya milik Allah. Kenapa? Karena Dia penciptanya, karena Dia penguasanya, Dia segala-galanya. Kita tidak lepas dari Dia. Jadi kayak lampu listrik, pijaran listrik itu dikuasai oleh siapa? Dikuasai oleh arus listrik. Jadi segala-galanya arus listrik itu bagi siapa? Bagi siapa? Bagi cahaya listrik. Jadi arus listrik itu segala-galanya bagi cahaya listrik. Kayak begitu. Jadi alam ini, karena manusia ini segala-galanya terhadap kekuasaan Tuhan. Jadi Tuhan adalah segala-galanya bagi termasuk keberadaannya maksudnya. Jadi segala-galanya itu bukan hanya aksidentalnya. Jadi substansinya juga merupakan milik Dia. Jadi tergantung banget kepada Dia. Jadi Dia dengan kita, yakni Tuhan dengan alam, Tuhan dengan kita, bukan kayak tukang bangun rumah dengan rumah. Ya, habis rumahnya dibangun orangnya pergi. Bukan begitu. Pembangun rumah itu bukan sebab adanya rumah. Dia hanya sebab pendekat saja. Bukan sebab pewujud. Sebab dari kewujudan rumah ya semennya, kayunya, batanya itu. Nah, jadi ketergantungan rumah terhadap unsur-unsur rumahnya, di mana merupakan sebab hakikinya untuk wujud, untuk ada itu. Nah, maka begitu pula kita dengan Tuhan. Jadi segala-galanya, jadi bukan hanya catnya aja, bukan hanya modelnya aja, jadi seluruh termasuk keberadaan kitanya itu. Nah, yang demikian ini, maka sudah pasti Dia memiliki seluruh wilayah terhadap kita. Mau diapain kita ini, mau disuruh kemana? Nah, apa kata Dia? Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, pembahasan yang hal ini sudah disebut tadi di awal. Nah, sekarang bahasan yang keempat ini adalah wilayah Tuhan ini. Nah, kalau dari sisi naturalnya, yakni takwiniyahnya, takwini yakni natural, keberadaan. Dari sisi keberadaan atau naturalnya, fisiknya, kemakhlukannya, itu sudah dapat diketahui dengan akal kita, yakni bahwa alam semesta ini tidak mungkin terlepas dari Dia.
Sebagaimana pijaran lampu tidak mungkin lepas dari arus listrik. Terlepas berarti gelap. Terlepas berarti hancur. Binasa. Nah, karena Tuhan itu sebab daripada makhluk, sebab itu sebab hakiki, berarti dari sisi natural ini atau takwiniah, itu merupakan apa? Merupakan wilayah yang tidak bisa dipungkiri. Mungkin orang tidak melihat, mungkin kita juga bahkan merasa. Hati-hati loh ya, ini pembahasan filsafat seperti ini perlu aplikasi dalam hidup. Kita udah ngerti nih dengan misalnya susunan sebab akibat dan seterusnya, bahwa kita tergantung segala-galanya sama Tuhan. Tapi sehari-hari kita merasakan nggak ketergantungan itu? Ketergantungan fisik loh ya. Ketergantungan ngomong, kan fisik ini bukan hanya badan kita, termasuk aktivitas kita. Nah, kita merasa nggak tergantung itu? Nah, belum tentu. Makanya dalam sehari itu berapa jam kita syirik? Kita musyrik. Jadi manakala kita merasa mandiri, musyrik. Walaupun syirik seperti hati-hati. Jadi indahnya agama itu di sini. Jadi dan indahnya alat yang bernama akal ini di sini. Makanya tidak heran kalau dikatakan akal ya ini argumentasi gamblang loh ya. Merupakan nabi kecil. Gitu. Jadi agama bumi ya, agama kan kalau Allah ngirim nabi agama samawi. Nah, ini agama bumi. Yang harus ada, kalau tidak ada agama bumi, tidak ada agama samawi. Tidak akan dipahami agama samawi. Nah, kembali kepada masalah kita, indahnya belajar secara teliti, perlahan, tidak usah ngebut-ngebut, tidak usah sok pinter, tidak usah sok jago, tidak usah sok paham. Pelan-pelan, qurbatan ilallah belajar, tapi pasti ya, pelannya itu pasti. Argumennya yang dicari, walhasil harus kokoh, gamblang, kuat banget. Orang Jawa, kuat banget. Nah, jadi kuat banget gitu ya. Jadi kuat banget, jelas banget, gamblang banget gitu. Nah, contohnya seperti ini. Aplikasinya. Kita udah ngerti nih dengan argumentasi akal bahwa yang namanya akibat tidak mungkin lepas dari sebabnya. Karena seutuhnya, ini bukan sebab kayak tukang yang buat rumah, tapi semen-semen rumah itu. Bata-bata rumah itu. Jadi seutuhnya rumah itu tergantung pada unsur-unsur yang telah menjadikan dirinya itu. Nah, kita kepada Allah juga seperti itu. Nah, sekarang aplikasinya, pernahkah kita merasa ya? Mungkin malah kebalik ya. Jadi, pernahkah kita merasa tergantung seperti itu? Nah, jadi mungkin malah bisa dibalik. Saking banyaknya kita lupa. Saking banyaknya kita merasa mandiri. Saking banyaknya waktu kita merasa tidak berhubungan dengan Tuhan. Kalau kita berdoa, itu baru berhubungan, itu pun dari luar. Antum kalau berdoa merasa bagaimana sih sama Tuhan sih? Kalau sholat, apa yang antum merasakan? Antum kan sholat ngadep Tuhan, kan gitu. Berdoa ngadep Tuhan. Lah, itu termasuk kesyirikan, tapi syirik halus, jangan khawatir ya. Syirik-syirik yang saya sebut ini, dua jenis syirik ini, syirik halus. Jadi antum merasa mandiri, asal tidak sombong saja. Walaupun itu menurut para wali, menurut para arif, anbiya itu termasuk kemusyrikan, termasuk kejelekan, tapi insya Allah tidak ada nerakanya. Dimaaf sama Tuhan yang ini. Karena maha berat. Ya, maha berat. Saking maha beratnya sampai mungkin dibalik pertanyaannya. Bukan bertanya begini. Berapa jam kamu merasa mandiri? Bukan begini pertanyaannya. Tapi saking banyaknya kita berjam-jam merasa mandiri, pertanyaannya apa? Nah, pernahkah merasa tidak mandiri? Ini jangan diterjemah dengan determinisme loh ya. Jangan mengatakan bahwa perbuatan saya ini sudah dicetak Tuhan. Bukan itu maksud saya.
Jadi dalam keadaan ikhtiar, dalam keadaan ngomong, mendengar, ngaji, diskusi, bekerja, tidur, makan, itu harus merasa tidak mandiri. Jadi harus merasa tergantung kepada sebabnya. Begitu. Walaupun nanti yang bertanggung jawab kita, karena kita yang memiliki ikhtiarnya. Jadi penyaluran ikhtiar itu tidak menafikan ketergantungan fisik, ketergantungan takwiniah. Jangan salah. Jangan salah memahami audisi ikhtiar lalu ya merasa mandiri. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bicara seperti ini saya sendiri berdiri berlama. Jadi perhatikan baik-baik. Jadi diaplikasikan sitik-sitik ora apa-apa. Yang siki-siki juga nggak apa-apa, tapi berjalan pasti. Merasa hinanya diri itu dirasain. Oh, masih jauhnya aku ini dari kebaikan dan kebenaran yang sebenarnya. Begitu. Jangan karena sudah merasa berjihad, bukan sombong ya, karena sudah berjihad, banyak berbakti, sudah merasa hebat. Oh, banyak kita yang masih belum kita ketahui, yang belum kita aplikasikan lagi. Nah, ini wilayah tuh seperti itu. Nah, para nabi itu nggak pernah walaupun sedetik merasa mandiri, nggak pernah. Dalam doanya juga begitu. Jadi nabi dan para Allahu a'lam ini yang anda ketahui ya. Jadi hakikatnya Allah yang tahu dan para nabi dan a'imah yang tahu. Saya yang merasa tahu secara GR-nya ini dari secuil belajar ini, secuil banget. Nah, itu mau mengatakan ini bahwa para anbiya dan para a'imah alaihimussalam jami'an tidak merasa mandiri walau sedetik pun, walaupun dalam doa dan sholatnya. Artinya, jadi kalau kita sholat kan ngadep ke Tuhan nih. Kalau berdoa ngadep ke Tuhan, berarti kita mandiri dalam diri kita. Itu maksudnya. Jadi kita yang sudah menghadap Tuhan itu pun masih melakukan kesyirikan. Gitu maksudnya. Kita yang sudah sujud itu pun, dalam sujud itu kita syirik. Kenapa? Karena yang disujudi kita merasa menghadapi Tuhan yang kita sujudi. Padahal Tuhan ada di urat-urat kita itu. Di ruh kita itu. Di jiwa kita. Di tulang-tulang sumsum kita itu. Itu maksud saya. Nah. Kan mulai berbahaya ini sudah. Gitu. Jadi dalam keadaan sujud kita syirik. Karena merasa Tuhan asing. Tuhan di depan saya. Dan anjuran aulia memang begitu. Kamu sujudlah seakan-akan Tuhan di depanmu. Tapi ini tahapan keduanya. Kan tahapan pertama, tahapan ketiga yang paling tinggi ya. Tahapan pertama apa? Kalau definisi khusyuk itu, anjuran khusyuk. Tahapan pertama yakni memahami bacaannya. Ini tidak berpikir lain kecuali Allah. Dengan memahami. Dengan memahami bacaan-bacaannya. Itu khusyuk. Nah, tapi ini bagi wali, bagi aulia dikatakan ini syirik. Karena kamu kalau fokus kepada makna-makna bacaan berarti nyembah bacaan. Nyembah makna. Rukuk, sujud, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, maha suci Allah. Jadi memfokus maknanya, berarti kamu sujud pada makna. Sujud pada makna, rukuk pada makna. Ngadep, qiyam, yakni berdiri sama makna. Padahal mestinya qiyam, rukuk, sujud sama Tuhan. Bukan sama makna. Wah, repot nih. Padahal di fikih anjurannya begitu. Biar ulama urafa kalau menulis fikih, nah, anjurannya seperti itu. Yakni apa? Yakni fokus pada Allah dengannya ini gede. Dengan
memperhatikan kurang lebih ya, Anda tidak mau memastikan globalnya, yakni di fikih begitu, yakni dengan memperhatikan makna-maknanya. Fuqaha mujtahid tidak salah, memang ini anjuran khusyuknya begitu. Ini sudah top ini, jadi biar dikatakan syirik, top banget. Kalau kita bisa, udah jaminan surga itu, sudah jaminan tidak akan melakukan dosa. Karena Allah sudah mengatakan apa? Inna sholat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna sholat tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan mungkar, yakni dosa. Jaminan ini sudah. Kalau bisa khusyuk antum di tingkat ini dijamin maksum kecil yakni adil. Bukan antum, yakni saya, kita semua lah. Ala kulli hal. Jadi kalau Anda bilang antum maksudnya saya juga. Jadi karena yang ngomong kepada antum ya antum. Ala kulli hal. By the way, sallu ala nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Nikmatnya Islam ini, Masya Allah. Nikmatnya akal, nikmatnya Ahlul Bait, nikmatnya Quran. Kalau kita perhatikan itu ya, huruf-hurufnya, harakat-harakatnya, maksudnya halus-halusnya makna. Kalau diperhatiin, luar biasa. Mencekam. Jadi menyedot. Jadi kita terasa mau mati. Seperti barzah, seperti ihtidar, yakni sakaratul maut. Gitu. Kadang-kadang kita harus berhenti itu. Bisa mati betulan. Jadi kayak kesedot dada kita itu. Begitu. Jadi jadi saya juga maksudnya kita ini harus apa? Serius. Jadi serius dalam memahami agama ini. Jangan hanya menyanjung Imam Husain alaihissalam dan para pembela-pembelanya itu. Jangan. Karena kita diwajibkan seperti Imam Husain alaihissalam. Ya memang tidak akan mungkin seperti beliau, tapi setidaknya seperti siapa? Seperti syiah-syiah beliau, pembela-pembela beliau alaihissalam. Begitu. Jangan hanya jadi penonton, jangan hanya jadi pemeringat. Yang memeringati. Jangan, kita peringatan itu tujuannya untuk nyemplung ke dalam. Bukan dengan kesombongan. Bukan dengan kesombongan, masuk jihad yang lain yang tidak sekelompok kejam. Yang tidak sekelompok kejam. Apa ini? Ini pendekar untuk yang Allah katakan ruhama bainahum asyidda 'alal kufar ruhama bainahum, keras kepada kafir, santun kepada mukminin. Sama ini dibalik. Kalau ke kafirin santun banget, ketemu Masehi, Kristen, Buddha, waduh, kita ngeritik mereka, dikritik sama ini, kelompok ini. Kita ngeritik misalnya orang kafir, dikritik sama orang ini. Kita ngeritik saudara ahlu sunnah, dikritik sama kelompok ini. Tapi kelompok ini kejamnya sama Syiah, kejamnya sama sesama Syiah, dibalik-balik. Saya tidak mengatakan bahwa kita harus bermusuhan sama agama lain, apalagi sesama saudara Sunni. Maksudnya ini kelebihan gitu. Jadi ruhama bainahum asyidda 'alal kufar ruhama bainahum di ayat kan. Jadi mukmin itu salah satu sifatnya keras kepada kafirin. Nah, keras itu kalau perang, kalau omong tegas. Kalau perang keras, itu maksudnya ruhama bainahum. Yani saling menyantuni sesama mukminin. Nah, sama sebagai kelompok Syiah apa dibalik? Kalau mengkritiki lain mazhab, lain fulan, sudah kritikan santun segala macam, tidak boleh. Santun tidak ada apa-apanya. Santun banget. Bukannya kecam-kecam itu. Wah, hajar habis. Tapi sebaliknya, sesama mukminin kejam. Tidak boleh seperti itu. Pembahasan ilmiah silahkan. Boleh dikata kejam juga nggak apa-apa. Kejam argumentasi kan, bukan cemooh. Tidak apa-apa. Harus tegas memang. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, kembali pada kita wilayah ini. Nah, wilayah yang takwini tadi itu harus aplikatif. Ini yang keempat nih ya, tapi belum selesai nih. Karena saya mencatatkan KKI kepada antum, kepada saya sendiri, supaya tahu, supaya ingat, yang sudah tahu supaya ingat kembali.
bahwa teori yang muluk-muluk filosofis ini bukan hanya untuk penghias kajian majelis, bukan hanya untuk kajian tulisan di Facebook, bukan hanya untuk kajian kehiasan kata-kata di kajian dan segala macam, di diskusi buat mentereng-menterengan, bukan. Tapi buat menggempur diri kita. Kalau kita ini tidak tergantung banget sama Tuhan secara keseluruhan, berapa jam kita merasa tergantung itu? Berapa jam kita mandiri, merasa mandiri kayak gitu? Oke, sallu ala Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, kembali pada masalah kita bahwa nah, bagaimana aplikasinya? Kan sudah disepakati tadi, bukan disepakati, sudah dibuat paham lah walhasil. Karena belum tahu saya dalam pertanyaan apa ada debatan apa enggak. Bahwa wilayah ini, wilayah Tuhan itu memiliki dua dimensi, takwiniyah dan tasyri'iyah. Kan gitu. Takwiniyahnya, nah ini yang saya jelaskan sampai ke perasaan kita ini, apakah merasa mandiri atau tidak, adalah wilayah takwiniyahnya, kan gitu. Itu sudah jelas. Jelas ada, ya, dan tidak bisa diingkari, tidak bisa diingkari kecuali mungkin diingkari dalam pengetahuan karena tidak tahu hubungan sebab akibatnya itu, atau mungkin juga diingkari sebagai suatu kemusyrikan, kayak saya, kayak kita karena merasa mandiri. Kalau doa juga merasa ngadep Tuhan, padahal Tuhan juga ada di dalam kita tanpa tempat loh ya. Jadi Tuhan tidak diikat dengan luar dan dalam kita gitu. Nah, itu dimensi apanya? Takwiniyahnya atau naturalnya atau keberadaannya atau kewujudannya dari mana wilayah Tuhan. Sekarang kan itu kan aplikasi dari wilayah takwiniyah tadi tidak bisa diingkari siapapun. Artinya keberadaannya ya seperti itu sudah. Walaupun orang tidak tahu atau mengingkari kayak kita, atau tidak mengingkari, walaupun orang tidak tahu atau mengingkari atau mengimani tapi merasa mandiri kayak kita. Itu ya. Nah, ini masalah takwiniyahnya. Sekarang tasyri'iyahnya gimana? Yang wilayah tasyri'iyahnya, yakni wilayah pemerintahannya ini bagaimana? Aplikasinya bagaimana? Apakah Tuhan langsung atau pakai malaikat atau pakai manusia? Nah, ini biasanya kembangannya dibahas dalam mana? Dalam pembahasan kenabian. Ini filsafat agama. Jadi agama kan wilayah tasyri'iyah ini kan hukumah pemerintahan. Jadi kesana kau, kemari kau, jangan ke situ kau, jangan ini kau. Makan ini, jangan makan itu. Tidur begini, jangan tidur begitu. Puasa atau tidak puasa, sholat begini, sholat begitu. Kalau memerintah begini, jangan begitu. Militer begini, jangan begitu. Ekonomi begini, jangan begitu. Dan seterusnya. Ini wilayah tasyri'iyah namanya. Yang dalam bahasa ringkasnya agama. Tapi agama mungkin untuk bahasa Indonesia kurang cocok artian agama ini. Karena agama sudah diartikan selain dari masalah-masalah sosial politik. Jadi agama sudah dianggap sholat, puasa, itu agama. Ngaji, tadarus, zakat, kurban, nah itu agama. Sosial politik udah gak ada. Makanya semua muslimin, udah berpedoman pada bukan agama dalam politiknya itu. By the way, sallu ala Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu. Jadi wilayah takwiniyahnya ini, wilayah tasyri'iyahnya ini, pemerintahannya ini. Nah, kalau pemerintahan di Indonesia juga pemerintahan tidak mencakup ibadah, tapi lebih enak ditekan ke sini aja, karena pemerintahan tidak rugi. Nanti kalau ditanya bagaimana sholat, ya itu termasuk pemerintahan, karena pemerintahan di sini maksudnya pemerintah yang memberi perintah
yang menguasai, yang mengurusi. Nah itu. Jadi semua termasuk urusan pribadi. Tapi kalau hanya agama nanti dikebiri. Jadi agamanya dimensi agamanya saja, sholatnya dan lain-lainnya itu dan sebangsanya saja yang diurus Tuhan, tapi sosial politiknya tidak. Nah, untuk yang tasyri' ini aplikasinya bagaimana? Ayo. Kan milik Tuhan nih, tidak bisa dimiliki oleh yang lain. Nah, bagaimana? Nah, dalam pembahasan filsafat agama sehubungan dengan masalah kenabian, nah, di situ apa? Di situ dibahas bahwa bagaimana Tuhan menyampaikan pemerintahannya ini, yakni agamanya ini. Sendiri langsung pakai suara atau pakai apa. Walhasil punya bahas. Nah, Anda tidak mau panjang lebar membahas ini supaya sudah panjang ini kan sudah hampir sejam. Nah, membahas masalah filsafat agama insya Allah disundakan di pembahasan kenabian. Nah, jadi kalau pakai Tuhan langsung sulit dan mustahil, misalnya gitu toh. Pertama, tidak semua orang bisa diajak bicara sama Tuhan. Tuhan maha suci, kita maha kotor. Bagaimana mau diajak bicara? Kalau bicara misalnya pakai bahasa apa? Ya, misalnya suara menyeru di langit. Wahai manusia, manusia di langit gitu. Ya, nanti semua orang dengar. Bahasanya pakai bahasa apa? Kalau pakai bahasa Arab, selain Arab tidak bisa. Kalau dibilang yang negara Arab pakai Arab, Indonesia pakai Indonesia, orang Indonesia yang ada di negara Arab tidak bisa. Kan di sana dengarnya bahasa Arab tuh. Nah, ini turis atau orang haji. Allah lagi mau menurunkan firman-Nya ini langsung ya. Terus orang lagi haji pakai bahasa Arab, yang kan negara Arab pakai Arab tuh. Tidak paham orang Indonesia. Kayak gitu. Kalau dibilang lah Tuhan kan maha hebat, semua orang dengar sesuai bahasa sendiri-sendiri. Juga sulit. Apa sulitnya? Banyak yang tidur. Wah, dibuat bangun. Tuhan membuat mereka bangun. Jadi, biar tidur juga terdengar dan ketika terbangun dari tidurnya juga ingat. Misalnya, kan maha hebat Tuhan. Nah, sulit juga. Kenapa? Karena yang terjaga banyak yang SMS-an, teleponan, Facebookan, dan seterusnya. By the way, anggap sudah oke. Dibuat macet sama Tuhan. Semua dibuat macet. Pesawat macet di udara. Kan? Pilotnya ketika Tuhan lagi berfirman, mandek itu langsung. Kereta api mandek. Semua mandek. Supaya terdengar bagi mereka, terpahami maksud Tuhan. Jadi jadi perahu-perahu mandek. Peluru-peluru yang ditembakkan mandek. Kemudian pesawat-pesawat mandek. Pesawat tempur, pesawat walhasil. Jadi repot. Lah anggap sudah itu terjadi. Kan? Anggap terjadi. Lah, kalau ada pertanyaan, repot juga. Tuhan, mau teriak gimana? Pilot kan? Tuhan, sebelum pesawat ini berjalan lagi, saya ada pertanyaan nih. Nah, repot. Anggap sudah yang mustahil ini terjadi. Juga diberi kesempatan bertanya. Jadi, wah, kalau sedunia dikasih kesempatan bertanya, itu mandeknya pesawat di udara bisa berbulan-bulan. Belum lagi kalau Tuhan jawab, oh nanti masih ada pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, iskalan, wallah rahasia. Jadi yang sholat juga harus diam. Yang sholat, yang walhasil semua terhenti. Baik itu. Ya kan? Nah, anggap itu juga masih mau diloloskan, mau diterima misalnya, masih ada hal-hal lain yang tidak membuat manusia terpuaskan. Misalnya apa? Contohnya puasa kayak apa? Contohnya mandi kayak apa? Contohnya wudhu kayak apa? Contohnya sholat kayak apa? Mau contoh? Rukuk ya? Sujud. Wah. Repot itu. Wah, banyak pertanyaan. Rukuk saja insya Allah pertanyaannya
10 tahun tidak selesai. Iya kan? Seluruh dunia berapa miliar nih tentang sujud saja, tentang rukuk saja, tangan mau diapain, wala hasil. Ala kulli hal. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Entahlah saya ketawa sendiri di sini atau antum juga ketawa di sana. Baik itu, mudah-mudahan selalu antum semuanya sekeluarga selalu dalam rahmat Allah, dan mudah-mudahan antum dan saya juga menjadi penyukur, yakni pensyukur terhadap nikmat-nikmat ini dengan mengaplikasikan, bukan hanya alhamdulillah, tapi diaplikasikan semaksimal mungkin, diusahain. Itu yang Allah katakan, kamu kalau datang dengan berjalan, aku lari mendatangimu. Gitu. Berjalan ini jangan sok bergaya, ala aku mau lari deh ke Tuhan. Jangan sok begitu. Beratnya, antum lihat tadi itu. Kemandirian aja, kemerasaan mandirian aja itu sudah musyrik. Nah, dari musyrik aja gitu sudah susah. Belum dari ikhlas, dari ini ikhlas, benar, ya, kan tauhid dulu, terus benar ilmu fikihnya, terus ikhlas. Wah, berat-beratnya itu, berlapis-lapis makam ikhlas berlapis, makam ilmu berlapis-lapis, masya Allah. Kepingin saya berteriak-teriak ini. Di telinga saya sendiri dan di telinga antum, afan saya nyebut telinga. Kepingin membuat kita semua menjadi mendengar seruan Tuhan yang secara hakiki, bukan hanya basa-basi. Gitu. Saya tahu kita tidak basa-basi, ngaji serius, tapi ketika tidak aplikasi, ya mirip basa-basi. Tidak berusaha dengan serius, nah itu mungkin bukan mirip basa-basi lagi, ya memang basa-basi berarti. Nyari pahala toh. Itu sudah bagus loh ya. Saya bicara yang di atas bagus ini. Jadi antum harus pandai-pandai. Kalau saya mencerca kebaikan, itu harus antum pandai-pandai mengklasifikasi, nah, memberikan kelasnya. Jadi kalau saya kecam kebaikan, bukan mengingkari kebaikan, berarti ini maksudnya untuk mencapai kebaikan yang di atasnya. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, bagaimana aplikasi wilayah tasyri'iyah ini kepada manusia? Ya, jadi agama ini. Ya, tidak bisa langsung. Walhasil dengan semua, hatta malaikat juga nggak bisa. Karena nanti malaikat dia enak, kau Jibril. Assalam ya Jibril, enak saja antum ini nyuruh puasa, antum tidak lapar. Ini kan, kami lapar nih. Gitu kan. Diiskal Jibrilnya mana? Pusing. By the way, tidak ada jalan yang sangat bijaksana, cocok, kecuali dengan miniatur. Ini miniatur wilayah Tuhan itu di muka bumi ini. Itulah yang disebut khilafah. Itulah yang disebut khilafah atau imamah. Khilafatullah, ya, ini bukan khilafatul Rasul. Ada pembahasan khilafatul Rasul, ada pembahasan khilafah Allah Subhanahu wa taala. Ini khilafah Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah maka harus ada perutusan, yakni harus ada pengutusan suatu utusan yang disebut siapa? Rasulullah, yang disebut Nabiullah dan seterusnya. Nah, kembali pada masalah aplikasi daripada wilayah tasyri'iyahnya ini tidak bisa atau tidak ada yang lebih afdal dari manusia itu sendiri. Karena berbagai hal, bisa berbicara dengan bahasa masing-masing, bisa memberi contoh, begitu, bisa memberi contoh dan seterusnya. Bisa ditanya, jadi boleh tanya nanti kalau Imam Mahdi alaihissalam keluar, boleh tanya. Tapi jangan tanya ngetes-ngetes ya. Kalau tanya ngetes-ngetes, kalau ke saya tidak apa-apa. Bukan saya karena
Kadang-kadang teman-teman tanya ngetes-ngetes. Ya. Kadang-kadang juga ingin sesuatu yang lain, bukan yang mau ditanyain itu. Ingin tahu sesuatu, tanya ke saya sesuatu yang lain. Nah, itu tidak boleh kalau bisa. Jadi kalau memang tanya masalah agama, tanyalah karena ingin tahu agama yang mau ditanyain itu. Jangan karena ingin tahu, kalau ini jawab begini berarti misalnya saya tahu misalnya sesuatu yang lain yang ingin saya tahu, misalnya gitu. Walhasil yang tidak mengarah, saya akan jawab insyaallah taala. Saya akan membodohkan diri, mau di politisi atau apa, saya akan membodohkan diri semaksimal mungkin selama tidak terlalu mudarat untuk saya, tapi antum sendiri yang rugi karena antum main-main jadinya hidup. Saya kadang-kadang ditanya ini gini-gini, tapi dia tidak ikhlas tanahnya karena ingin sesuatu yang lain, ingin tahu sesuatu yang lain. Nah, tapi tetap saya jawab karena saya tidak boleh mengikuti perasaan, tidak boleh mengikuti ide. Mungkin ilham dari Tuhan, nah, tapi saya tidak boleh mengikuti itu. Anggap saya ide lah ya, gitu ya. Bisa juga dari jin ala kulli hal. Jadi saya mengambil jalan hati-hatinya, ahwatnya. Hati-hatinya apa? Ya menjawab daripada di akhirat saya dituntut kelak. Tapi antum niatnya apa? Maka antum kalau karena Allah akan dapatkan barokah. Jadi barokah itu saya tidak jual barokah ya. Maksudnya harus argumentatif gitu ya. Nah, tapi di samping argumentasi itu antum akan dapat barokah. Misalnya kehusukan, tahu-tahu sudah merasa lebih takwa, tahu-tahu pekerjaan baik yang tadinya berat sudah lebih ringan, tahu-tahu yang perbuatan jelek yang susah ditinggal mudah ditinggalkan. Itu berkah, itu berkah darimu yang argumentatif yang dicari karena Allah Subhanahu wa taala. By the way, sallu ala nabi Allahumma shalli ala Muhammad. Saya lebih suka antum ceroboh bertanya daripada nggak bertanya. Jadi omongan saya tadi ini jangan membuat antum nanti tidak ceroboh bertanya. Wah, lebih hati-hati aja deh. Enggak, jangan. Karena antum asal tahu daripada tidak tahu. Gitu. Jadi niatnya tidak apa-apa sudah. Nanti taubat antum. Kalau niatnya tidak benar, taubat. Tapi kalau pertanyaannya memang bersemangat dengan niat yang ikhlas, itu lebih bagus. Sudah tentu lebih bagus. Saya lebih senang antum ceroboh bertanya. Kalau ke saya halalkan, insyaallah taala. Kalau memang mengganggu saya akan halalkan. Saya lebih senang antum ceroboh karena ceroboh itu lampiasan hati. Jadi minimal barangkali memang antum tidak tahu, dan barangkali saya mampu menjawab, jadi saya bisa memberi informasi gitu. Jadi minimal bisa lebih tahu terhadap yang belum diketahui. Saya kayak gitu ya. Jadi jangan terlalu hati-hati bertanya ke saya. Ceroboh-ceroboh aja enggak apa-apa. Saya halalkan kalau antum niat mengganggu saya. Kalau tidak niat mengganggu, pahalanya milik antum, sudah pasti itu niat yang ikhlas, ya kan? Saya juga begitu doakan menjadi ikhlas sehingga ngomong ngalor ngidul, ngomong merakit kata-kata segala macam ini mudah-mudahan juga diberi kekuatan ikhlas dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa doakan hamba ya. Doakan al-fakir. Jangan sampai antum semua berbondong-bondong ke surga, saya tercecer nanti di neraka. Nauzubillah.